Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan buat saudara-saudaraku yang ada di luar sana dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah tanggapan. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertanyaan hadir dari Mbak Putri Ayu. Sebenarnya ini sudah saya balas di komen ya. Nah, jadi untuk lebih pemahamannya di sini saya jelaskan lewat video ya, biar lebih paham. Pertanyaan tersebut dari Putri Mbak Ayu itu, ngapunten Mas, kalau pernapasan siswa sering kerasukan, iku pripun Mas? Mohon pencerahannya. Nah, di sini saya akan memberi sebuah tanggapan ya kepada Mbak Putri Ayu. Jadi kalau pernapasan, lagi melatih pernapasan, kok siswanya kerasukan, itu harus bagaimana? Hal yang pertama yang perlu diwaspadai ketika sebelum melakukan pernapasan, lebih baiknya tempat yang untuk mau pernapasan, di mana tempatnya, atau di tempat latihan, atau di mana, ya paling tidak coba dibentengin. Tapi kalau masih juga sering kerasukan, biasanya itu siswanya yang kerasukan itu aja biasanya. Nah, sebagai seorang pelatih, itu siswa itu harus dibentengi, harus dipagar ya, harus dipagar gaib. Karena kalau tidak dipagar atau tidak dibentengi, siswa itu, yang khusus siswa tersebut, itu tetap masih sering kerasukan. Karena siswa tersebut itu memiliki urat kuning. Mereka punya jalan pintu masuk. Pintunya terbuka. Karena urat kuning itu tidak semua orang memilikinya. Kalau orang itu memiliki urat kuning, itu gampang dimasukin atau kerasukannya itu gampang. Jadi kalau bisa, kalau sudah ketahuan mereka sering kerasukan, nah itu harus dipagar. Karena kalau memiliki urat kuning itu tetap sering kerasukan. Biasanya orangnya itu aja. Coba dipagar, cari warga lebih dari 1 atau misalkan 3 orang atau 5 orang atau 7 orang. Coba siswa tersebut dibentengi secara khusus. Jadi diputar gelang siswa itu. Gunakanlah mori aji untuk penggabungan kekuatan. Kemudian dibentengi ke siswa tersebut. Itu tugasnya pelatih. Karena apa? Jangan sampai masa setiap melatih pernapasan selalu kerasukan. Jadi itu tugas seorang pelatih. Diputar gelang, insya Allah nanti tidak kerasukan lagi. Gunakanlah pembentengan itu secara lengkap. Luarnya dibentengi, ya, luar tubuhnya ini dibentengi, dalamnya juga dibentengi. Gunakan, kalau yang bagian luar itu penggabungan pernapasan bisa. Kalau yang bagian dalam itu harus memakai air untuk diminumkan. Sebelum diminumkan ya, diminum dulu. Kalau sudah air tersebut sudah dipagar ya, sudah dikasih doa-doa, nah kemudian dikasihkan ke siswa itu, disuruh minum dulu. Sudah diminum baru untuk membasuhkan ke seluruh tubuhnya. Itu cara pembentengannya. Dalam penggabungan tersebut, untuk membentengi itu kalau bisa lebih dari 1 orang warga. Bisa 3 orang, bisa 5 orang atau 7 orang. 7 orang warga. Dan gunakan sabuk asli semua. Jangan memakai sabuk palsu. Penggabungan itu juga melalui penggabungan sabuk moriaji itu.
melalui penggabungan pernapasan dan mori yang dinamakan puter gelang. Jadi untuk Mbak Putri itu bisa melakukan itu ya. Puter gelang itu penggabungan sebuah kekuatan lebih dari satu warga menggunakan sabuk asli, bukan sabuk palsu. Nah, untuk penggabungan tersebut harus dipahami ya cara penggabungannya ya. Jadi untuk Mbak Putri kalau belum paham masalah puter gelang, bisa ditanyakan sama warga-warga yang lainnya bagaimana untuk memutar gelang satu atau untuk membuat benteng satu orang atau siswa. Nah, nanti kalau kurang penjelasannya nanti bisa ditanyakan kembali, yang tidak jelasnya di mana nanti saya bantu di sini. Saya bantu untuk penjelasannya. Jadi terima kasih ya buat Mbak Putri yang sudah komen di video channel YD22. Intinya channel YD22 ini selalu memberikan sebuah manfaat ya, saling membantu, saling mengisi antar satu dengan warga lainnya dimanapun berada. Jadi buat warga-warga yang mungkin ada pertanyaan keluh kesah dalam hatinya, yang mungkin di situ bingung untuk mencari sebuah solusi, silahkan untuk komen di video channel YD22. Insya Allah saya akan membantunya lewat penjelasan sesuai dengan pengalaman dan wawasan yang saya miliki. Namun perlu diketahui, di sini intinya saya bukan untuk menggurui ya, bukan. Saya hanya menambah sebuah wawasan dan solusi jalan. Karena jalan itu banyak. Nah, di antaranya di channel YD22 ini juga ada jalan-jalan yang harus ditempuh untuk melaksanakan atau melakukan sebuah tindakan. Jadi terima kasih buat Mbak Putri Ayu yang sudah melapangkan waktunya untuk menonton video saya. Jangan lupa disupport ya videonya, di subscribe. Untuk warga-warga yang lain yang mungkin punya solusi atau bagaimana mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau memang pertanyaan itu memang bagus, saya akan jawab dengan video dengan penjelasan yang detail. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya setiap apa yang saya jelaskan, usahakan kalau menonton video itu dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Nah, jadi saya tambahkan lagi kepada Mbak Putri Ayu, sebelum untuk membentengi siswa tersebut, kalau bisa lebih bagusnya itu puasa, baik yang mau dibentengi atau yang mau membentengi, itu kalau bisa puasa dulu, puasa sehari dulu. Nah, besoknya baru dibentengi, dipagar. Karena kalau tidak dipagar itu tetap nanti sering kerasukan. Jangankan latihan pernapasan, nanti pergi kemanapun atau nonton jaran kepang biasanya itu mangat juga bisa kerasukan di situ. Jadi itu harus ditutup. Paham ya buat Mbak Putri Ayu. Saya rasa penjelasan ini cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.